Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meidi Yeske Tunggul, Stambuk A 40118077. Saya dari jurusan Pendidikan Sekolah Dasar atau PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako. Pada saat ini saya akan membawakan materi tentang perumusan kebijakan pendidikan, yaitu mengenai formulasi kebijakan, komponennya, beserta prosesnya. Definisi formulasi kebijakan. Formulasi kebijakan sebagai bagian dalam proses kebijakan publik merupakan tahap yang paling krusial karena implementasi dan evaluasi kebijakan hanya dapat dilaksanakan apabila tahap formulasi kebijakan telah selesai. Di samping itu, kegagalan suatu kebijakan atau program dalam mencapai tujuan-tujuannya sebagian besar bersumber pada ketidaksempurnaan pengelolaan tahap formulasi. Sebagai suatu proses, maka tahap formulasi kebijakan terdiri atas beberapa komponen atau unsur yang saling berhubungan secara resiprokal sehingga sistemik berupa input, proses, output, dan feedback. Komponen formulasi kebijakan diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tindakan. Tindakan kebijakan adalah tindakan disengaja yang selalu dilakukan secara terorganisasi dan berulang guna membentuk pola-pola tindakan tertentu sehingga pada akhirnya akan menciptakan norma-norma bertindak bagi sistem kebijakan. Jika pada tahap awal tumbuhnya sistem kebijakan dan tujuan dari sistem itu ditetapkan terlebih dahulu untuk menentukan tindakan apa yang akan dilakukan guna mencapai tujuan tersebut, maka pada giliran berikutnya ketika sistem telah berjalan, norma yang terbentuk oleh pola tindakan tadi akan mengubah atau setidaknya memengaruhi tujuan sistem. Yang kedua adalah aktor. Aktor adalah orang atau pelaku yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan, akan memberikan dukungan maupun tuntutan serta menjadi sasaran dari kebijakan yang dihasilkan oleh sistem kebijakan. Aktor yang paling dominan dalam tahap perumusan kebijakan dengan tuntutan yang bersifat intern dalam artian mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk menentukan isi dan memberikan legitimasi terhadap perumusan kebijakan tersebut disebut pembuatan kebijakan atau policy maker. Sementara itu, aktor yang mempunyai kualifikasi atau karakteristik lain dengan tuntutan ekstern dikenal sebagai kelompok-kelompok kepentingan, partai politik, pimpinan elit profesi, dan lain-lain. Untuk dapat tetap bertahan bermain di dalam sistem tersebut, maka mereka memiliki komitmen terhadap aturan main, yang pada mulanya dirumuskan secara bersama-sama oleh semua aktor. Pada tataran ini, komitmen para aktor akan menjadikan mereka mematuhi aturan atau norma besar bersama. Selain itu, kepatuhan terhadap norma ini bahkan menjadi keharusan karena diasumsikan bahwa pencapaian tujuan sistem akan terwujud jika semua aktor mematuhi norma bersama. Yang ketiga adalah orientasi nilai. Proses formulasi kebijakan pada prinsipnya berhubungan dengan proses mengidentifikasi dan menganalisis nilai-nilai yang beraneka ragam, kemudian menentukan nilai-nilai yang relevan dengan kepentingan masyarakat, sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan akan mempunyai implikasi nilai baik secara implisit maupun eksplisit. Oleh karena itu, aktor-aktor yang berperan dalam formulasi kebijakan tidak hanya berfungsi menciptakan adanya keseimbangan di antaranya kepentingan-kepentingan yang berbeda atau modeling true or balancing interest, tetapi juga harus berfungsi sebagai penilai atau valuer, yakni mampu menciptakan adanya nilai yang dapat disepakati bersama yang didasarkan pada penilaian-penilaian rasional atau rational judgment guna pencapaian hasil yang maksimal. Selanjutnya adalah proses kebijakan pendidikan. Proses kebijakan pendidikan terbagi menjadi 4 tahap, diantaranya yang pertama adalah perumusan masalah kebijakan, yang merupakan upaya untuk menentukan identitas masalah kebijakan dengan terlebih dahulu mengerti dan memahami sifat dari masalah tersebut sehingga akan mempermudah dalam menentukan sifat proses perumusan kebijakan. Yang kedua adalah penyusunan agenda pemerintah.
Oleh karena masalah publik yang telah diidentifikasi begitu banyak jumlahnya, maka para pembuat keputusan akan memilih dan menentukan problem mana yang seharusnya memperoleh prioritas utama untuk diperhatikan secara serius dan aktif, sehingga biasanya agenda pemerintah ini mempunyai sifat yang khas, lebih konkret dan terbatas jumlahnya. Yang ketiga yaitu perumusan usulan kebijakan. Tahapan ini merupakan kegiatan menyusun dan mengembangkan serangkaian tindakan yang perlu untuk memecahkan masalah. Dan yang keempat adalah pengesahan kebijakan. Sebagai suatu proses kolektif, pengesahan kebijakan merupakan proses penyesuaian dan penerimaan secara bersama terhadap prinsip-prinsip yang diakui dan diterima. Demikianlah pemaparan materi tentang formulasi kebijakan, komponen formulasi kebijakan, dan proses formulasi kebijakan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Selamat malam. Dadah.